Elvi, hai. Hai, good How evening. are you? Nah, buat teman-teman, Oke. gue sih pengen kalian tuh melihat dari dua sisi ya. Kalau misalnya dia bisa nge-up begitu, ya pihak owner ya. Ini terlepas dari dia saudara gue atau bukan, tapi ini sebagai pihak owner juga boleh dong, apa namanya, membeberkan fakta yang ada gitu. Coba Elvi, boleh diceritain kali ya awal kronologisnya gimana? Eh, jadi gini, maaf ya aku agak sedikit batuk. Nggak apa-apa, mau nggak apa-apa, mau sambil kemo juga nggak apa-apa. Terus, coy. Sebetulnya kan itu kejadiannya waktu bulan lalu, Hmm. ya. Waktu aku di Jakarta, memang pada waktu itu aku posisinya lagi nggak di Oh, sana. yang pas kita ke Sensi itu. Pas kita lagi di Oke, Sensi. oh ya, oh, Oke. momennya yang pas di Jakarta. Ah, jadi kemudian waktu itu si manajer saya telepon, kasih tahu sambil nangis, dia ngomong gini, "Kak, maaf ya kalau Nia salah," kata dia gitu. "Kenapa?" Saya bilang itu. "Oh, itu tadi Kak Alina kesini," kata dia kayak gitu, terus ngoceh-ngoceh, ngomel-ngomel. Nia nggak tahu salahnya di mana. Nah, terus habis itu saya cek CCTV dong, cek CCTV. Nah, mestinya kita biar lebih jelasnya gitu kan. Jadi pas dia tuh Ini kebetulan. pada mau denger gak? Pada mau denger gak? Go off komen dulu ya, go off komen dulu ya. Tar dulu, bentar go off. Biar fokus. Kalau lu nggak suka, ya udah silakan pakai kiblat dia. Bentar ya, go off komen ya, sorry ya. Off komennya mana ini? Wait. Pada nggak mau, pada berisik. Mm-mm. Oke, Nah, habis oke, itu lanjut. jadi nggak tahu apa memang sengaja atau memang ada suruhan orang atau gimana. Terus sebelum dia ke ke Spanya kita, dia itu mampir dulu ke restoran di seberang di depan makan. Italian Nah, way. no, kayak Caldera gitu, yang Oke. Caldera di depan. Kabarnya isunya di situ katanya dia juga free food. Oh, nice. Alibi, Oke. alibi katanya itu mau posting gitulah kayak gitu kan. Oh, baru terexposure. Ya gitu. Habis itu lewatlah dia tetet depan Anggun. Dia eh, mungkin anak-anak di depan ya pasti nyapa lah ya kan, nawarin masas gitu. Masas ini apa segala macam kayak gitu. Biasa kayak manggil gitu kan. Ya kayak Jadi dia seperti ke kebetulan turis lewat. yang lain kan. Kebetulan dia lewat. Terus dia dia sampai ada ngomong gini, siapa tadi yang mau foto? Ada yang mau foto ya? Gitu ngomongnya. Kan? Habis itu sambil ke atas, terus anak-anak depan ini saya ulang-ulang lagi, sama ada saksi anak-anak di depan yang jaga. Terus saya tanya lagi, "Eh, terus kalian beneran minta foto sama dia?" "Nggak ada yang minta foto Kak, justru dia lewat terus ada yang mau minta foto nggak?" Terus anak-anak bilang nggak ada yang minta foto. Habis itu nah tiba-tiba dia langsung nanya, "Berapa sih harga masas?" kata dia. Hmm. Mak, halo, halo, halo. Lu ke mute ya lo? Ke mute ya? Ah, ah, Oh, dari tadi ada suaranya terus. ngelek ngelek. Oh, nge-lag. Oke. Ya, Oke, lanjut. habis itu dibilang sama manajernya, anak-anak jelasin di depan, dibilang gini, "Maaf ya, kalau untuk food massage kita sudah harga promo dari harga 150 ke 120 gitu." "Oh ya udah deh, nggak apa-apa. Tapi aku minta yang spesial ya," kata dia gitu. Saya nggak tahu maksudnya yang spesial itu apa gitu kan. Dia minta something yang spesial kayak gitu. Oke, udah. Terus manajer langsung ke depan, langsung buka pintu karena dia udah kayak notice itu ada LM. Si Bunga, si Nia. Iya, ini yang ke depan. Terus Oke. bukain pintu, staf yang lain juga buka pintu, masuk ke dalam. Terus dia masih nanya-nanya kayak gitu, masih ngajak ngobrol. Sinianya udah welcoming, masuk dulu aja di dalam. Ya tadi ada yang mau minta foto soalnya, kalau mau foto foto aja. Ya nanti di dalam nggak apa-apa Kak, kalau mau foto. Gitu kata Sinia. Mempersilahkan masuk ya. Pas mau masuk. Nah, udah masuk nih, udah masuk ke dalam, udah duduk. Itu Sinia sampai narik kursi yang tempat kakinya untuk welcoming, silakan duduk. Sinianya langsung, manajernya langsung.
Mhm. Bukan terapisnya, udah langsung udah duduk diam, kaki udah dicuciin sama terapis, mulailah treatment. Nah, biasanya kalau treatment itu kita tamu nggak boleh diajak ngobrol karena akan mengganggu masa dia untuk Iya, relaksasi gitu. iya. Ha. Kita Nah, aja ngobrol nggak boleh kenceng kan? ya paling ya kayak say hi aja, kita kayak be friendly gitu kan. Gimana kabarnya Kak? Gitu segala macam. Oke, that's fine gitu kan. Habis itu, nah posisi waktu itu ada tamu juga. Kebayang nggak, Mbak? Itu suaranya dia kenceng banget loh masuk ke dalam. Oh, I see. Oh, gue pernah tahu dibentak bule di spanya dia gara-gara ngomongnya nggak terlalu kenceng karena emang di spa itu kan harus silent. Iya, Ya, emang di spa itu lu kalau biasa ke spa pasti tahu deh. Terus iya, terus. jadi posisinya ada tamu lagi balinis massage di dalam. Mereka pengen relax gitu loh. Untung tamunya itu nggak komplain juga, nggak komplain kalau dia itu merasa terganggu gitu kan. Jadi dijelasin sama dia, maaf ya kita ada masalah sedikit seperti itulah dijelasin sama manajernya gitu kan. Terus itu oke kata bulenya kan ada di situ di CCTV ada dua tuh bule lagi mau bayar setelah treatment gitu kan. Habis itu udah dia duduk massage itu masih ada pakai CCTV belakang itu dia kayak relax sambil gitu kayak ngambil video cowoknya gitu foto-fotoin cowoknya kayak gitulah mereka lagi spa gitu kan. Nah, oke. Nggak ada masalah sama sekali. Dia udah anteng, tamu yang di sebelahnya juga anteng lagi masak, tamu yang di dalam juga relax. Nah, manajer sininya karena di dalam udah masa lengang, masa santai, tamu lagi treatment. Nia duduk dong ke depan, Mbak. Oke. Ya kan? Nia duduk ke depan sambil bantuin tim kerja untuk nyari customer yang lain. Oh ya, rolling ya. Ah, Untuk biasa kan belakang. begitu ya, kalau Mbak ke sana kan begitu Ya, iya, kan? iya. Nah, habis itu ini nggak ada cerita apa-apa pun. Makanya aku bilang di CCTV itu aku nggak ada menyembunyikan apapun. Karena memang posisinya Nia di depan, yang si LM di dalam lagi masas. Masa iya kita mau gangguin? Karena setelah kejadian itu aku lihat ya, dia tuh kalau masuk ke restoran, ke toko-toko, dia selalu bikin video. Kayak bikin video, hai gimana kabarnya? Senang nggak kedatangan sama LM gitu? Senang nggak didatangi sama LM ke sini? Ya senang kakak, kayak gitu-gitulah. Aku lihat, aku simpan loh. Oh story-storynya dia dari IG waktu itu masih ada di sini gitu kan. Nah jadi disitulah aku berasumsi bahwasanya dia ini kayaknya pengennya kayak diwawkan banget gitu loh. Dijagain, diajak ngobrol apa segala macam. Ya nggak bisa mbak. Di Ya, situ ini dia yang ada jagain. tamu lain. Di situ ada tamu lain itu akan mengganggu tamu yang lain untuk diajak ngobrol gitu loh. Nah Ya, mungkin kalau di spa memang harus silent kan, nggak boleh berisik. gitu Terus, loh. Jadi maaf ya kalau misalnya untuk diperlakukan special treatment atau apa, eh, ya maaf, itu salon saudara gue ya. Gue aja itu aja gue saudaranya, gue nggak pernah dapet perlakuan khusus loh. Beneran, gue tetap ngantri, gue tetap apa namanya, ya sama iya, perlakuannya tuh berapa kali sama. aku kasih komplimen ya. Aku selalu invite itu Mbak Yolo ke sana. Aku bilang, Mbak ke sana nanti terima apapun yang kamu mau. Tapi kamu tuh selalu nolak loh. Selalu nggak mau nggak bayar. Malah ngasih tipping itu, ini jujur aku di depan kalian aku kasih tahu. Dia tuh kasih tipping itu 100.000 each semua kebagian. Semua dikasih sama Mbak Yolo itu semua staff. Gak ada cerita gak bayar. Dia bayar billnya, semua staff dia kasih 100.000 each. Ada berapa banyak staff yang kerja? Boleh kalian tanya di Ambon Spasana. Saking baiknya ini orang. Jadi Udah kalau lah, Cok. LM Enggak, bilang, udah. aku lo biasa kasih tipping juga gini-gini. Aduh, mana? Ngomong doang, makanya udah buktiin kalau memang dia bilang, ini tadi aku lihat VT-nya dia lewat ya, dia bilang gini, kamu kok nyenggol-nyenggol? Lah dianya nyenggol orang tapi nggak mau disenggol gitu loh. Dan dia kekeh katanya ada insiden di luar sebelum masuk. Mana buktiin? Kalau memang ada insiden, kita tahu lah gitu ya bagaimana dia. Dia pasti udah ngerekam, pasti. Iya, makanya aku Lihat ya, bingung. lihat ya kali ini. Itu pasti. Nah, yang bikin aku ini sudah 1 bulan loh aku diemin. Yang bikin aku kecewa, Mbak, netizennya ini malah merembes kemana-mana gitu loh. Nggak lihat apa sih faktanya, apa sih yang terjadi sebetulnya di balik ini semua. Mereka nggak tahu. Langsung kasih kayak negative thinking gitu loh ke kitanya. Sampai ada yang Hmm. komen, baca sendiri komen itu sampai, kenapa sih nggak kasih masukan aja manajernya dikasih teguran? Masa iya saya bilang gitu? Kita yang Ya punya. tapi kan masalahnya manajernya nggak salah. Itu Oke. intinya yang dibilang katanya ngejudusin dia, which one? Yang mana? Makanya terus itu dibilang di cut videonya. Itu video udah bulan yang lalu. Aku save video itu yang memang keadaannya lagi mereka interaksi.
interaksi di depan sama Kan biasanya interaksi tuh di dalam. di replaynya itu kan ada tanda tuh ya, ada garis-garis itu berarti ada interaksi gitu kan ya. Itu aja yang kita Ah, yang kita save. iya makanya itu yang aku save. Yang sisanya di mana ya? Si manajernya di depan, si Mbak LM-nya di dalam. Apa yang mau di save? Coba. Cuma Apa? gara-gara perkara dia nggak nemenin doang. Itu kayaknya. Oh, cuma perkara nggak nemenin. Nah, tadi kan dia tuh sempat naik naik VT buat VT katanya kenapa sih ikut-ikutan si Yol-Yol itu nyenggol-nyenggol gini. Lah, Kenapa dia nggak suka ya faktanya dibuka ya? dia sendiri yang nyenggol duluan gitu loh. Kenapa sih nggak suka gitu fakta? Orang boleh dong ngasih tahu apa namanya cerita dia dari dua sisi, boleh dong gitu. Apalagi ini dari owner. Kenapa gue bilang apesnya lagi? Lu masuk ke salon yang kebetulan ownernya itu saudara gue gitu. Kenapa? Bukannya gue sombong, gue petata-petata, enggak. Cuma gue namanya temen aja nih, temen gue belain habis-habisan. Apalagi saudara. Ya, apalagi gue tahu nih si Nia itu bagaimana manajernya. Gue tahu banget Nia itu seperti apa. Ya, Nia itu kerja sama kita udah 10 tahun. 10 tahun. Aku lebih tahu masa iya aku nggak didik dia yang bagus. Emang ada pengusaha yang ingin usahanya hancur? Nggak ada. Logika aja deh. Apalagi kita tahu Bali ya. Bali itu kan service business itu pasti kan mengutamakan ramah tamah. Sama, iya betul. Ramah tamah itu udah pasti gitu. Terus dia bilang mendapat perlakuan yang tidak enak cuma gara-gara si manajer itu harus gantiin capster yang lagi megang dia untuk cari customer lain. Iya, betul. Terus kalian masih mau bilang kita begini, kita begitu. Terus dia ada kata-kata, oh lihat aja nih, biarin aku sengaja bikin video kayak gini, biar tahu sopan santun. Iya. Lah, dianya ada sopan santun nggak ngomong begitu. Dia tamu loh, Mbak. Gini loh, Dia ini customer. em, Yang harus belajar sopan santun itu siapa? Di CCTV kita lihat loh, dalam keadaan tamu rame, tamu lagi relax di room, dianya ngoceh-ngoceh kenceng banget. Baru masuk aja udah kenceng. Ada nggak etika? Seorang LM ada banget ya. etika nggak sih? uh, Punya etika dikit. Kalau dia pengen orang lain punya etika, dia juga harus punya etika yang baik. Kalau memang tujuannya baik, mau ngasih masukan, nggak begitu caranya, Mbak. Nah kalau misalnya bilang kenapa sih nggak ngasih masukan manajernya aja? Lah dia sendiri gimana caranya? Di videoin loh. Heeh. Orang Dia bilang pura pasti dia bilang nggak sebut spanya. Sementara anak-anak terapis kita di videoin, lokasi di videoin gitu loh. kan ya terserah kalian sih, namanya juga kan idola kalian ya gitu. Kalau belain ya nggak apa-apa, cuma di sini gua dan Elvi cuma ingin memberikan kalian sisi lain dari masalah tersebut gitu. Terus abis itu dia komplain apa lagi, Beb? Iya bilang itu aja, dibilang oh kamu tuh judes bagi aku. Bagi dia itu manajer kita judes. Terus dari mimik banyak komentar netizen bilang iya sih mukanya sebenarnya dia ramah tapi mukanya itu kayak ngeselin. Lah emang kita bisa ganti muka orang? Mungkin kurang botox, Mbak. Ya udah biayain dong. Yang komen begitu biayain dong botox. Iya, lu besok Biayain OP dong lu dianya siap gitu. ya ke dokter Zorania ya. Kita tarik itu ya. Itu lu pakai benang yang double needle, kita tarik bibir lu sampai sini. Ya. Biar dibilang orang lembut ya, ramah gitu ya, senyum, full senyum. Kita bikin muka kamu full senyum kayak Sister Hong, ya. Kalau bisa sampai sini. Gitu. Jadi aku ini diserang habis-habisan, dibilang nggak terima, dikasih masukan, padahal yang diomong itu manajernya. Loh, udah saya bilang, itu dia 10 tahun kerja sama kita. Saya udah tahu, kalau Mbak LM datang ke sana itu cuma sekali, belum tahu keadaan sebenarnya kayak gimana gitu loh. Dan dia sebagai tamu, tahu nggak sih kalian bahwasanya tamu itu punya etika untuk masuk ke rumah orang gitu loh. Kamu adalah raja betul. Customer adalah raja betul. Iya betul, nggak salah. Cuman kalau memang kasih Kan bisa masukan, semena-mena dong. Mbak, kalau orang baik, tujuannya baik, nggak akan begitu cara penyampaiannya. Nggak akan begitu. Kalau dia dari hati ke hati ngomong nggak bakal. Bisa sih, Mbak Nia sini deh, saya mau ngomong sama kamu. Kamu kan di front office nih, bagian manajer. Seharusnya kamu bisa nggak ini be friendly segala macam. Ya gitu. Kenapa kok langsung ngoceh-ngoceh? Kenceng suaranya ngeganggu orang lain. Nah ini harus diperhatikan. Tamu itu kan bukan cuma dia saat itu. Ada tamu yang lain juga. Iya, ada tamu yang lain. Di room itu ada tamu, Mbak. Lagi ada tamu di dalam semuanya itu. Itu sampai sinianya nangis-nangis loh. Nangis-nangis sampai berapa hari kayak dia bilang
Ya dia minta maaf terus Kak kalau Dimakinya seandainya gimana sih, Beb? gimana. Dimakinya gimana? Nggak dimakinya bilang dia kan ngoceh-ngoceh di situ dari CCTV kan udah kedengaran seolah-olah kamu nggak kenal saya, siapa sih nggak kenal dengan Lina Mukerji gitu. Uh, Nah, si Cimoy. Tan lu Cimoy, gue lagi serius. Ah. Terus. Oh, dia bilang, oh siapa yang oke. Hmm. Coba Beb lagi, Beb. jadi eh, aku sih berharapnya gini ya. Sebenarnya kita nggak ada yang suka dengan yang namanya keributan gitu loh. Jadi apapun yang terjadi yang namanya bisnis usaha itu pasti maju mundur up and down gitu loh. Ada masa kita tenang, ada masanya kita belajar, ada masanya kita introspeksi diri, ada masanya kita memang tempur gitu kan. Jadi intinya nggak ada pengusaha yang ingin usahanya hancur. Nggak ada juga pengusaha yang nggak mau menerima masukan dari siapapun. Gitu Tuh. loh. Tanpa kalian ajarin pun harus A, B, C, harus begini dong Kak, harus begitu dong Bu, harus begitu. Saya udah tahu ya, setiap bulan kita briefing. Setiap hari saya ketemu selalu tegur. Itu di grup itu selalu selalu ada teguran buat anak-anak untuk melakukan yang terbaik. Selalu slogan kita itu be the Tapi best, kalau be the misalnya best, be kayak professional. kayak misalnya kalau ke kinerja mungkin itu em, ada teguran apa segala macam atau ada kekurangan mereka itu udah pasti ada gitu ya. Ada kesalahan kerja atau apa. Tapi kalau yang namanya ramah tamah ya, setahu gue di bidang spa itu jarang orang apa jarang apa tuh kapster ya atau terapis spa yang memperlakukan tidak enak. Pasti rata-rata mereka tuh nice, friendly. Loh, sebelum treatment dimulai, itu sini ya, manajernya kita selalu mengingatkan terapisnya, please do your best. Karena mereka udah sadar, ini tamu udah semuanya kita udah anggap spesial. Sampai diingatkan lagi sama sini ya manajernya, tolong buat terapis lakukan yang terbaik. Aha. They did it, makanya dibilang oke lah, masaknya udah bagus kok. Tapi manajer, nah saya bingung nyari kesalahan manajer ini di mana. Kalau memang mukanya dia yang judes, mau kita apain? Mukanya mau diapain coba? Lu ya, yang pada nyerang-nyerang gue. Hah? Muka sini ya, manajer si Elvi ya. Emang setelannya judes mau diapain, hah? Makanya itu ada yang banyak komen begitu loh. Garmek Sebenarnya bagus gitu-gitu. sih, tapi muka Lu dimin, mukanya gak apa-apa. judes, nggak Giliran pernah begitu gitu. modelnya. Ini kalau 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 kalian mau dengerin sinianya ngomong, aku bisa sambungin telepon langsung kalau kalian mau dengerin. Coba bisa gak sih? Bisa gak sih? Bisa kita iniin. Bisa gak sih naik sini, Beb? Sama Dia di Nia, TikTok gak? Nia nggak bisa. Cuman kalau seandainya kita mau eh, video call bisa, kita speakerin juga bisa. Tadi aku udah bilang sama dia, Nia kalau seandainya dibutuhkan penjelasan atau mau klarifikasi atau mau minta maaf, boleh, nggak apa-apa, nanti kita telepon. Tapi kalau untuk naik kayaknya dia belum bisa naik. Gue rasa Nia juga cukup berbesar hati kok. Dia sendiri nggak tahu salahnya apa, tapi dia sudah minta maaf loh. Iya, Mbak, lihat sendiri dia sampai ngangguk-ngangguk loh. Iya, maaf ya Kak kalau salah. Di situ kan udah ada jelas di CCTV bagaimana dia dibentak. Dia merendahkan diri loh Mbak. Aku sampai sedih ngelihatnya gitu loh. Aku sendiri sedih karena apa? Pas LM pergi itu Sinia langsung telepon. Dia nangis-nangis. Nah, terus Oh, aku harus sebelumnya dia gimana? Facebook Coba. juga di Aku depan. harus aku harus gimana? Ya udah. Yang penting kan kamu udah ngejelasin nih loh point of view dari sisi salon. Jadi kalian jangan cuma nyalahin aja gitu, cuma dengerin dari pihak sebelah doang. Dengerin dari pihak salon, berimbang. Gue tahu kalian tuh ngefans gitu loh, gue tahu gitu. Kalian tuh mengidolakan dia, gue tahu gitu pada suka garmek gitu kan. Tapi tolong, ini orang udah punya niat yang nggak bener, ya. Lah, itu pasti salah terus kan disalahin terus. Apapun klarifikasi kata udah minta maaf aja. Lah dari Viti kan saya udah bilang minta maaf. Saya minta maaf mengatasnamakan perusahaan, semua tim saya minta maaf. Kita akan berusaha belajar untuk memperbaiki diri. Salah lagi loh Mbak. Dia nyalahinnya gimana, Mbak?
Banyak, tetap ada. Sampai ada yang bilang gini, pokoknya saya nggak mau tahu, pokoknya saya tim Germek yang paling betul. Nggak mau percaya gitu. Larang, kagak dilarang bener dah. Kalian mau tim cerdas cermat, tim Garmek cerah. Cuma ini si Elvi ini punya hak loh untuk menjelaskan dari dua sisi. Gitu loh, Mac. Tapi tetap salah. Makanya aku jadi bingung. Apa didiemin aja, didiemin makin ngelunjak, makinnya jadi. Nah, buktinya saya udah diam sebulan loh. Terus ada lagi yang bilang, kenapa nggak langsung klarifikasi waktu itu? Lah, untuk apa saya klarifikasi? Karena itu Gue yang hoax. suruh, sumpah. Ini sebenarnya gue sebenarnya gue udah tahu lama ya. Cuma gue masih santai. Udah dia nanya, Beb gimana ya Beb? Aku di spill nih sama si Garmek. Terus gue tanya, lu beneran salah nggak? Enggak, Nia tuh nggak ngapa-ngapain. Dia jelaskan detailnya seperti apa. Ya udah silent, nggak usah reaktif. Gue bilang gitu. Iya betul. Gue Dan bilang kita nggak ngapa-ngapain. diem aja. Nggak ada kasih aksi apa-apa kan kita waktu itu. Tadi Desa telepon gue nangis-nangis ya. Mak gue udah gak kuat, mak aku gak kuat lah ini kok jadi begini. Panas dong, mendidih dong sepupunya nih ya kan. Ya udah, akhirnya ya udahlah kita apa aja lah faktanya seperti apa gitu. Ya, makanya akhirnya udah kita posting tujuannya yaitu tadi apa supaya apa yang disampaikan oleh LM ini ya kalian bisa lihat sendiri di lewat CCTV oh ternyata begini terus kalian bilang ada cut lagi di situ yang jujur saya cut itu karena posisinya Nia lagi di luar nunggu tamu di depan lagi posisi di luar sepak nah Iya. LM-nya lagi masak di dalam jadi untuk apa gitu loh. Dengar ya, ini posisi manajer saat yang di-cut, itu manajer di luar, si Garmeknya di dalam. Ya betul. Kalian pikir ya, itu ada interaksi nggak? Kan nggak ada. Jadi dari mana dia bisa bilang dijudesin? Jadi saya nge-save videonya itu pas dia udah masuk kan sini itu kan sok kan kaget, kok langsung diomelin. Dia kan kaget, kenapa kak? Oh, jadi gimana? Kan dia di luar nih gantiin anak-anak yang lain untuk cari customer. Betul. Cuma dia nih sini ya. Ya, Langsung dimaki. tiba-tiba disemprot. Lah kaget dong, sinianya kaget dong. Kenapa kak? Nah, oh iya maaf kak kalau saya salah. Padahal dia pun nggak tahu salahnya di mana. Loh saya lo di depan. Dengar nggak di CCTV dia bilang, kak saya kan dari tadi di depan. Salah saya di mana? Dia, ya tapi kamu muka kamu itu saya nggak suka. Bagi kamu saya, bagi Judes katanya gitu. Meg, gini Meg. Ini kita aja terima sama bentukan lu. Masa lu nggak mau terima bentukan orang sih Meg? Lah ini buktinya. Dia kritik orang mau, dikritik lagi balik nggak mau. Ya kan maksudnya ini sebenarnya bukan mengkritik sih. Maksudnya Elvi itu cuma ingin menjelaskan kejadiannya dari dua sisi. Biar kalian bisa melihat sebuah peristiwa itu dari dua sisi. Udah Nggak, jelasin dah. Apa perlu aku ulang lagi tadi? Kayaknya dari CCTV itu udah menjelaskan semuanya. ya Aku tapi udah gue nggak bilang. ngerti gitu. Tim Garmek, lu mau tim cerdas cermat, tim apa namanya Olimpiade Fisika selalu. Cuma ini ada orang yang punya hak gitu, punya hak untuk menjelaskan. Ya boleh dong. Gitu. Kalian masa cuma boleh cuma si Garmek doang yang boleh didengar? Masa yang dirugikan nggak boleh didengar? Nah, Tapi itu dia ini kan kalau untuk payment apa semua beres kan? beres, aman. Shipping semua aman ya. Walaupun minta spesial, harga spesial kayak gitulah, aman. Masih bayar dia. Jadi gini ya. Sebenarnya Spesial. gini. Hah? Ya nggak tahu lah maksudnya apa ngomong spesial gitu terus minta yang promo bisa promo nggak gitu itu dari 150 ke 120 harganya udah kita kasih yang harga promo gitu kan terus habis itu saya bilang kita kan ibaratnya mungkin saya nggak langsung dia mungkin kayak pengen oh bisa nggak exposure gitu kan pertukaran ini cuman kayak nggak secara langsung karena di toko sebelah sebelum dia ke sana kan dia makan dulu seberang tuh nah ada kabar katanya dia tuh nggak bayar dapat free gitu loh makanannya. Jadi mau cobalah di Anggun, ya nggak dibolehin samanya karena kan kita nggak nginvite kecuali kalau kita invite gitu loh. Gue jadi invite gue bayar. Ya ini buktinya Mbak Yolo, invite aja masih bayar malah anak-anak ditipingin semua staff loh ditipingin 100.000 each. Habis bayar bill sampai berapa juta itu belanjaannya banyak loh. Masa perkara 120.000 heboh ribut gitu. Karena ini gak harus terjadi. Malu loh. Saya tuh malu kalau digini-giniin. Dan maaf ya, maaf punten.
saya itu sama Elvi saudara, tapi saya tidak pernah meminta perlakuan yang lebih. Nggak ada, dari dulu nggak ada. Nggak pernah. Setiap saya datang ya udah saya ya sama aja kayak tamu yang lain gitu loh. No matter who you are, maksudnya ya lo datang itu kan tidak ada appointment lo datang sebagai influencer untuk mereview. Lo datang sebagai tamu ya udah. Iya betul. Jadi misalnya dia bilang dia bikin janji duluan sama manajer sama si Nia atau sama si Elvi, Mbak, nih ada superstar nih ya, saya superstar mau masuk mau datang, tolong siapin helipad gitu, tolong siapin karpet merah gitu, karpet terbang, kan kita bisa prepare sebelumnya. Terus Sebenarnya nggak ada sih. Kita semuanya sama kok. Customer itu adalah raja sebetulnya sama. Mau bule, mau lokal cuma sama. kan Kita kalau nggak ada. misalnya dia buat dia masih kurang spesial juga, mungkin seperti itu yang menurut dia tuh Ya, soalnya spesial. kan di kolom komentar kan netizen selalu bilang, ya pantesan di komplit ternyata membedakan bule sama lokal nggak ada kita bedain semua sama kok. Bagi kita customer itu tetap Itu semua sama, cuma ya kita tahu sendiri lah kalau misalnya di sana ya di Bali itu nggak peduli lu siapa, lu mau artis sama semua beneran nggak? ya betul betul. Hanya mau dibilang katanya bule lebih dipentingkan di sana, lebih diprioritaskan karena memang lu masuk gitu ya, lu masuk ke sebuah beach club let's say ya. Itu nggak peduli mau lu artis mau lu apa, kagak berlaku beneran dari sana. Ya betul. Semua sama kok perlakuannya. Ada. Terus dia bilang apa lagi, Beb? Ya itu dah. Oh, ditanya-tanya seneng ya ketemu aku gitu. Aku nih apa yang aku iniin pasti viral loh gitu ya. Ya, dia ngomong begitu. Terus saya bilang sih, it's okay. Itu kan jalan hidupnya dia. Mau seperti itu, mau dia lebih tinggi, mau dia jadi apa. Cuman pesan saya, kalau memang niatnya baik, mau ngasih saran ke orang lain, ya bisa kok diomongkan baik-baik gitu loh, diomongin baik-baik. Atau memang kalau mau langsung ketemu sama owner kan dari VT itu dia bilang, nih ya kalau saya ketemu sama owner saya ngomong langsung. It's okay, so kita boleh ngomong, boleh ketemu, boleh ngomong langsung. Apa yang perlu kita perbaiki nggak apa-apa. Tapi kalau udah mencak-mencak kayak begitu, itu berarti ada something wrong gitu loh. Bahkan yang kalian tahu jalur Gaza kan di Anapura. Nah itu baru masuk itu ada salur Anggun Spa sama LV. Jadi LV ini punya dua ya. Nah yang LV itu yang dekat Mixwell. Kalau kalian pernah treatment di tempatnya LV ya, di Anggun Spa atau di LV Spa, kalian pasti tahu setelah kita treatment, kita payment, itu pasti kita ditanya, ada kekurangan apa tadi? Ya Apa yang betul. kurang? Ya itu Apa selalu yang kita tanya. itu selalu. Iya, betul, betul. Ya, how was your massage, sir? How was your treatment? Everything okay. Kita make sure everything okay sama customer, selalu itu. Ya, intinya itulah. Intinya apapun akan kita lakukan yang terbaik untuk perusahaan, untuk customer, untuk semua tim kerja. Gak mungkin dong saya ingin menghancurkan usaha sendiri kan gak mungkin. Betul, betul, Ya kalau setuju. kalau memang tetap sayanya salah, manajernya salah, ya saya sebagai pemilik usaha menyampaikan permintaan maaf kepada kalian semua, kepada timnya LM, kepada penggemarnya, fansnya LM. Saya juga minta maaf sama kalian, gitu loh. Ya intinya kasih masukan yang baik, kasih masukan yang positif. Mudah-mudahan kita bisa berbenah, bisa introspeksi diri. Kalau memang salah, kita akan perbaiki. Kalau salah, tapi kalau nggak salah disalahin, ya itu terserah kalian sih. Ya, ini mereka sih, buset. Ini mereka nggak salah apa-apa, tapi mereka mau loh minta maaf sama kalian loh. Harus minta maaf. Bukan cuma Karena sama si Garmek, tapi sama kalian nih, kalian yang fans-fans ya, Garmek. iya betul, harus. Tadi kan waktu udah setelah di posting CCTV, kan tadi saya udah langsung klarifikasi, udah ngejelasin kenapa saya nggak mau up itu, nggak mau post CCTV, karena maksudnya kayak udahlah, anggap aja itu yang kayak nggak begitu penting sekali untuk di post gitu kan. Nah, cuman belakangan ini kok Tidak ada interaksi kan? ya ini udah ada mulai ada interaksi, udah mulai nggak benar, udah mulai eh, jadi masalah yang besar, udah mulai ada yang serang ke perusahaan, jadi ya udah sekalian gitu saya posting gitu loh. Nah, terus setelah saya posting itu langsung klarifikasi, saya minta maaf. Jadi jangan ada lagi yang bilang, apa sih susahnya langsung minta maaf. Saya Udah. udah minta maaf. Udah. Dari VT udah, dari live ini saya bilang, kalaupun memang kita ada salah, tolong dimaafkan. Buat para penggemarnya LM, timnya Germek, saya minta maaf.
mewakili atas nama Nia sebagai selaku manajer juga saya mewakili untuk minta maaf kepada kalian semua. Intinya saya mau hidup tenang, mau semuanya berjalan dengan baik, mau semuanya berjalan dengan lancar. Semoga kalian semua sehat, tetap semangat menjalani aktivitasnya, tetap berpikir positif. Itu aja yang paling penting. God bless us. Amin. Nah, kenapa sih Elvi ini apa ya kayak kepikiran gitu ya? Karena itu video nge-spill salonnya dia dan FYP rame parah ya. Berapa itu? Berapa ratus ribu itu likes-nya? Dia sebagai pemilik bisnis, pemilik usaha, ini banyak nih yang dipikirin kalau misalnya sampai video itu berpengaruh ke omsetnya dia. Berapa banyak tenaga kerja yang dia harus pikirkan keberlangsungan hidupnya. Kalian pikir di situ deh. Betul, betul. Mbak Yolo kan kita udah sering ketemu, udah tahu aku kayak gimana. Nah, Ya, tapi begitulah namanya kehidupan. Pasang surut, ada aja cobaannya. Saya sih ikhlas-ikhlas aja sih, cuman masih karena udah gue tahu gitu loh, staffnya Elvi sama Anggun tuh baik-baik semua. Gue tahu gitu, karena gue tahu. Makanya karena mereka baik semua, setiap gue ke situ yang mengganggu cuma 2 orang, tapi semua gue tipping. Karena apa? Semuanya baik. Sampai udah kayak apa sih kayak pengajian anak yatim dong lo, baris satu-satu deh. Karena emang semuanya baik, helpful. ya Gitu. kalau kalian merasa lagi Kak Yolo, Mbak Yolo merasa nggak benar, nggak baik, saya saksi hidup bagaimana kita selama ini eh, berkeluarga, bagaimana kita selama ini bersaudara, ketemu tatap muka, spend time together. Aku setitik pun tidak melihat kesalahan apapun dari diri Mbak Yolo sendiri. Nggak ada sedikit pun. Semua kita yang berteman nggak ada. Pasti udah ya. Enggak, terus apa namanya tuh dari situ tapi dia ada apa namanya ada upaya untuk ngubungin kamu nggak El? Nggak ada. Sejauh ini nggak ada. Atau nanya gitu, siapa sih ini ownernya? Nggak ada. Kalau Enggak. memang kalau memang dia niatnya baik, dia udah di situ kan udah banyak yang ngetek nama aku. Tinggal dia DM atau dia cari nomor teleponku, kan bisa, Beb, bisa nggak kita ketemu? Aku siap. Apapun itu aku siap gitu loh. Lu pada kalau misalnya mau tahu ini servisnya di LV dan perlakuan staff-staffnya bagaimana, lu tanya sama Adi Reza dah. Adi sering ke situ juga, ya. Eh, Kim juga pernah ke situ, Ya, ya. betul. Tapi lebih sering gue sama si Adi. Lu bisa tanya sama si Adi. Gali udah pernah ke sana, UB juga udah pernah ke sana. Ya boleh tanyain aja, nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian memang ingin experience langsung gitu ya, ini manajernya gimana sih nih emang bener kata si Garmek dia tuh nggak nice atau gimana atau emang mukanya begitu atau gimana sih? Kalian datang langsung. Ya, mending datang dulu baru kasih komentar gitu loh. Datang dulu baru kasih review. Ini kalian nggak tahu apa-apa, ikut-ikutan. Gampang sekali dihasut. Iya, kalian sendiri bilang gue nimbrung. Lah kalian juga nimbrung, padahal kalian nggak tahu apa-apa. Gua tahu. Kalian bilang nimbrung, lu yang nggak tahu apa-apa aja pada nimbrung. Ya itu dah makanya. Jadi susah. Aku tuh udah capek ngejelasin begini-begini, tetap aja nggak dipercaya. Itu mau apa Udah, lagi? yang penting kamu nih udah patut lega lah. Kamu sudah menjelaskan kondisi yang sebenarnya seperti apa. Buat teman-teman yang sudah pernah ke LV Salon, yang pernah bekerja tadi juga ada yang komen, dia bersaksi kalau LV Salon itu semua staffnya baik, ownernya baik. Ya, ya kalian silahkan datang sendirilah buktikan gitu. Ya ada sih, ada tadi beberapa komentar yang ngasih tahu mungkin udah kenal, tak kenal di jalan apa di mana gitu juga bilang. Maksudnya ya kayak tenangin gitulah. Udah sabar aja kak yang ikhlas, namanya usaha juga pasti ada cobaannya. Gak apa-apa, it's okay. Cuma kok gitu banget ya? Iya sih sebetulnya. Cuma ya mau gimana lagi. Ya intinya kita udah tanggepin, kita udah minta maaf, udah jelaskan semuanya. Kalau masih salah lagi, ya itu urusan kalian lah. Ya maksud gue kalau misalnya memang em, kenapa dia nggak cari lo pertama, kedua itu tetap dipertahankan lo VT-nya.
Iya betul. Nah nanti gini aja kan aku udah bilang Mbak tadi di VT, dia bilang ada insiden kejadian di luar katanya tidak mengenakan. Nah kita tunggu aja, kita tunggu dia up, kita tunggu dia post, ada nggak dia bukti? Kalau dia nggak ada bukti berarti cuma omon-omon, itu fitnah. Maka tadi saya bilang saya bisa loh fitnah orang. Kalau saya mau, saya ada bukti CCTV di situ. Tapi saya nggak ngelakuin itu, kita nggak ngelakukan itu. Nah dia bilang kalian kan nggak tahu katanya. Di situ kan Nah, ada, ya, gitu. di situ kan katanya ada. Itu ya, buat Nyonya Kanjeng Ratu Nyimas Garmek ya. Kalau memang ada kejadian yang kurang mengenakan sebelum masuk ke salon ya, Ah, tunjukin bukti. Itu aja. tolong di up ya buktinya, tolong Ya. di upload videonya, biar kita ini semua tahu gitu loh. Kalau misalnya memang betul ada, gua Ya yang betul. marahin tuh ya staffnya si Elvi. Kita udah post semua bukti yang ada udah cukup gitu aja. Sekarang tinggal kita tunggu dari dianya aja dari LM gitu. Gitu. Ya udah Beb, kamu nggak usah pikirin, yang jelas eh eh, rezeki itu sudah diatur. Udah gitu aja. Ya, mau dia berusaha untuk ngejatuhin kamu, entah tujuannya apa, cuma mungkin gara-gara dia nggak dapat butter exposure kah, atau dia apa namanya tidak merasa diperlakukan spesial karena tidak ditemani Nia sepanjang treatment. Ya udah, biarkan itu menjadi urusan dia. Tapi yang penting udah kamu jalani usahamu, kamu perhatikan anak-anakmu, udah gitu aja. Baik, baik. Terima kasih Mas. Jangan dipikirin Elvi ya. Eh, yang namanya usaha Mhm. pasti kepikiran, Mbak. Pasti Pasti. kepikiran. Ya, semua kan ya semualah pasti prosesnya, bagaimana pelayanannya, bagaimana dengan operasionalnya, pasti dipikirin, nggak bisa nggak dipikirin gitu loh. Jadi dengan kejadian ini kan, jujur saya merasa, mungkin kalau saya bilang terpukul, pasti banyak nanti yang ketawa, gitu kan. Tapi Alhamdulillah sejauh ini Astungkara, puji Tuhan saya masih kuat. Saya masih kuat. Ini bukan pertama kali saya dijatuhkan, Mbak. Mhm. Sudah ada beberapa kali saya dijatuhkan, bahkan sampai ada orang yang mengirimkan orang lain untuk menjatuhkan saya. Masa sih Mbak? Ya, gitu loh, Hmm. Mbak. Jadi udah, oh ya kayak influencer juga dianya. Sampai ada yang nyuruh gitu kan, orang dekatnya nyuruh dia untuk menyerang gitu. Sampai depan Anggun juga pernah ada. Cuma saya nggak layanin gitu loh. Ngapain kita ngelayan kayak gitu, dunia kita beda gitu loh. Mendingan kita fokus sama usaha aja. Hantu dulu dikira hantu. Saya kan dunia goib, Mbak. Kelamin kan nggak jelas. Oh iya. Serem ya dunia dunia bisnis tuh. Dunia perhantuan. Kayaknya kita udah nganggur aja deh guys. Nyari kerja susah ya kan. Buka bisnis dikirimin hantu. Tapi udah bener sih kayak Garmek ya kan. Sana kemari cari exposure. Keren. Ya udah gitu aja deh. Ya, Beb. Makasih banyak ya atas Jangan masukannya. dipikirin pokoknya udah. Ya, Ya, udah. siap. Lu udah keren kok. Ya. Oke, thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you, sister. Bye-bye. Sabar ya. Hmm. Dah lu pada ngomong dah. Siapa sih lu? Lu siapa? Siapa sih lu? Lalu siapa? Lu kalau dikasih fakta, denger. Jadi kalian tuh apa ya bisa melihat sebuah peristiwa itu dari dua sisi gitu. Wajah-wajah malu. Mana ada gue malu? Nggak ada gue malu. Nggak ada gue malu. Kenapa gue mesti malu? Orang gue nggak minta barter exposure. Gue ngapa-ngapain di sana bayar. Gue nggak pernah minta gratis. Gue nggak pernah minta promo. Gue nggak pernah minta diskon. Ngapain gue malu? Coba. Ya, yang jelas kalian sudah tahu faktanya seperti apa. Elvi udah jelasin. Kalau misalnya kalian masih mau ya bebas, itu idola kalian kan. Lo bebas gitu, lo mau ngebela dia itu hak kalian. Cuma ini tadi si Elvi punya hak untuk ngejelasin fakta yang sebenarnya seperti apa gitu ya.
Oke? Nggak nyenggol orang nggak makan ya. Iya bener banget Pe. Bener banget. Nggak nyenggol orang nggak makan gue. Tapi mendingan gue mesti nyenggol orang dulu baru makan daripada minta gratisan. Daripada minta gratisan. Yaudah, bye-bye.